Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lulu Aprilia. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen, kelas MN23C. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang teori investasi. Investasi merupakan kegiatan dalam menanamkan modal dana dalam suatu bidang tertentu. Investasi dapat dilakukan melalui berbagai cara, salah satunya yaitu investasi dalam bentuk saham. Investor dapat menanamkan kelebihan dananya dalam bentuk saham di pasar bursa. Tujuan untuk investor dalam menanamkan dananya ke bursa efek yaitu untuk mencari pendapatan atau tingkat pengembalian investor atau return, baik berupa pendapatan dividen maupun pendapatan dari selisih harga jual saham terhadap harga belinya. Investasi adalah pengeluaran atau perbelanjaan penanaman modal atau perusahaan untuk membeli barang-barang modal dan perlengkapan-perlengkapan untuk menambah kemampuan memproduksi barang-barang dan jasa-jasa yang tersedia dalam perekonomian. Berdasarkan teori ekonomi, investasi memiliki arti bahwa pembelian atau produksi dari modal barang yang tidak dikonsumsi tetapi digunakan untuk produksi yang akan datang atau barang produksi. Investasi adalah suatu komponen dari produk domestik bruto atau GDP, gross domestic product, dengan rumus sebagai GDP C plus I plus G plus dalam kurung X min M. A. Gross domestic product atau produk domestik bruto. GDP atau PDB merupakan jumlah produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi di dalam batas wilayah suatu negara atau domestik selama 1 tahun. Dalam perhitungan GDP ini termasuk juga hasil produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan atau orang asing yang beroperasi di wilayah negara yang bersangkutan. Barang-barang yang dihasilkan termasuk barang modal yang belum diperhitungkan penyusutannya, karena jumlah yang didapatkan dari GDP dianggap bersifat bruto atau kotor. GDP dapat dihitung dengan 3 cara metode pendekatan, yaitu 1. Metode pendekatan pengeluaran G min C plus G plus I plus dalam kurung X min M, atau konsumsi plus pengeluaran pemerintah plus investasi plus dalam kurung ekspor min impor. Yang kedua, metode pendekatan pendapatan Y sama dengan R plus I plus W plus P, atau sewa plus upah plus bunga dan plus laba. Ketiga, metode pendekatan produksi Y min jumlah P titik Q. B. Gross national product atau produk nasional bruto. GNP atau PNB adalah jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh faktor-faktor produksi milik warga negara baik yang tinggal di dalam negeri maupun di luar negeri, tetapi tidak termasuk warga negara asing yang tinggal di negara tersebut. Atau dengan kata lain, PNB atau GNP adalah jumlah produk domestik bruto ditambah dengan pendapatan neto dari luar negeri, atau penghasilan neto adalah penghasilan dari warga negara yang bekerja di luar negeri dikurangi penghasilan warga negara lain yang bekerja di dalam negeri. C. Perbedaan gross domestic product atau produk domestik bruto dengan gross national product atau produk nasional bruto. Kedua istilah itu merujuk kepada output suatu negara. Perbedaannya adalah kalau GNP mengacu kepada barang dan jasa yang dihasilkan oleh warga negara atau produk suatu negara selama 1 tahun, baik yang tinggal di dalam negeri maupun luar negeri. Sedangkan GDP mengacu kepada
suatu wilayah atau dalam negeri, negara tertentu baik oleh warga negaranya sendiri ataupun oleh pihak asing. Jenis investasi. 1. Investasi dalam bentuk aktiva real atau real asset berupa aktiva berwujud seperti emas, perak, intan, barang-barang seni, dan real estate. Yang kedua, investasi dalam bentuk surat-surat berharga atau financial asset berupa surat-surat berharga yang pada dasarnya merupakan klaim atas aktiva real yang dikuasai oleh entitas. Jenis-jenis pengeluaran investasi. Yang pertama ada investasi tetap bisnis atau business ticket investment, mencakup peralatan dan struktur yang dibeli perusahaan untuk proses produksi. Bagian terbesar dari pengeluaran investasi, yaitu kira-kira 3/4 dari totalnya, adalah investasi bisnis. Investasi tetap bisnis mencakup segala sesuatu dari mesin fax sampai pabrik, dari komputer sampai mobil. Perusahaan model investasi tetap bisnis standar disebut model investasi neoklasik atau neoclassical model of investment. Yang kedua, investasi residensial atau residential investment, mencakup rumah baru yang orang beli untuk tempat tinggal dan yang dibeli tuan tanah untuk disewakan. Faktor-faktor yang mempengaruhi laju investasi. 1. Pengaruh nilai tukar. Dalam jangka pendek, penurunan tingkat nilai tukar akan mengurangi investasi melalui pengaruh negatifnya pada absorpsi domestik atau yang dikenal dengan expenditure reducing effort. Karena penurunan tingkat kurs ini akan menyebabkan nilai real aset masyarakat yang disebabkan kenaikan tingkat harganya secara umum dan selanjutnya akan menurunkan permintaan domestik masyarakat. Yang kedua ada pengaruh tingkat suku bunga. Tingkat bunga mempunyai pengaruh yang signifikan pada dorongan untuk berinvestasi pada kegiatan produksi, pengolahan barang-barang, modal atau bahan baku. Yang ketiga ada pengaruh tingkat inflasi. Tingkat inflasi berpengaruh negatif pada tingkat investasi. Hal ini disebabkan karena tingkat inflasi yang tinggi akan meningkatkan risiko proyek-proyek investasi, dan dalam jangka panjang inflasi yang tinggi dapat mengurangi rata-rata masa jatuh pinjam modal serta menimbulkan distorsi informasi tentang harga-harga relatif. Yang keempat ada pengaruh infrastruktur. Seperti dilakukan banyak negara di dunia, pemerintah mengundang investor guna berpartisipasi menanamkan modalnya di sektor-sektor infrastruktur seperti jalan tol, sumber energi listrik, sumber dana air, pelabuhan, dan lain-lain. Sumber-sumber dana investasi. A. Penanaman modal asing dalam negeri, PMDN. PMDN adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanaman modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri. Faktor-faktor yang mempengaruhi penanaman modal dalam negeri PMDN. Yang satu ada potensi dan karakteristik suatu daerah. 2. Budaya masyarakat. 3. Pemanfaatan otonomi daerah secara proporsional. 4. Peta politik daerah dan nasional. 5. Kecermatan pemerintah daerah dalam menentukan kebijakan lokal dan peraturan daerah yang menciptakan iklim yang kondusif bagi dunia bisnis dan investasi. B. Penanaman modal asing, PMA. Dalam literatur ekonomi makro,
investasi asing dapat dilakukan dalam dua bentuk, yaitu investasi portofolio dan investasi langsung atau Foreign Direct Investment (FDI). Investasi portofolio ini dilakukan melalui pasar modal dengan instrumen surat berharga seperti saham dan obligasi. Sedangkan investasi langsung yang dikenal dengan penanaman modal asing atau PMA merupakan bentuk investasi dengan jalan membangun, membeli total atau mengakuisisi perusahaan. Modal asing dapat berperan penting dalam memobilisasi dana maupun transformasi struktural. Kebutuhan akan modal asing menjadi menurun segera setelah perubahan struktural benar-benar terjadi, meskipun modal asing di masa selanjutnya lebih produktif. Bagi negara-negara sedang berkembang yang tidak mampu memulai membangun industri barat dan industri strategis, adanya modal asing akan sangat membantu untuk dapat mendirikan pabrik-pabrik saja, alat-alat mesin, pabrik elektronik, industri kimia dasar, dan sebagainya. Resiko investasi. 1. Business risk. Kemungkinan kerugian yang diderita perusahaan karena keuntungan yang diperoleh lebih kecil dari keuntungan yang diharapkan. Kedua, financial risk. Risiko yang ditimbulkan dari cara perusahaan membiayai kegiatannya. Misalnya, penggunaan utang dalam membiayai aset perusahaan. Yang ketiga, liquidity risk. Adanya ketidakpastian yang timbul pada saat sekuritas berada di pasar sekunder. Yang keempat, exchange risk. Risiko ini berkaitan dengan fluktuasi nilai tukar mata uang domestik dengan nilai mata uang negaranya. Yang kelima, country risk. Risiko ini berkaitan dengan kestabilan politik serta kondisi lingkungan perekonomian di suatu negara. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.